Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fattahul Mu'in. Al-Wahhabu tuhfatan lil muhtajin. Alladhi sahhala minhajal ilmi lit talibin wa waffa bughyatal mustarsyidin bi'anati talibin fi fahmil ma'ani bil bayanil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallian ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilin as-sarufa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Ila hadratil muhtaramin, para kiai, para asatidz yang kami hormati, khususnya para sesepuh, orang tua kami, Abah Haji Ali Rahman, Muhammad Ali Rahman, Abah Haji Suwarno, Abah Haji Suparjo, Ahmad Suparjo, Abah Haji Ansori, Ketua Burdah, Ketua Yasin Mubarak, Ketua Ibadah Kurban, dan yang lainnya yang kami muliakan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan seluruh jamaah ya panjang umur, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, diberkahi rezekinya, halalan barokah melimpah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, ibu bapak yang dirahmati Allah, akhinal Ustadz Muhammad Izzat Khairi Yazdi, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kita akan membahas tentang masalah sholat ya, masih tentang masalah sholat, meneruskan dari penjelasan dari makalah kitab Fathul Qorib ya, karena program kita ini tamat kitab Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib ini penting untuk kita pelajari, kita pahami, karena kitab Fathul Qorib ini kitab fikih yang lengkap pembahasannya. Ada subtema tentang ibadah, ada subtema tentang muamalah. Makanya orang zaman dulu mah dijadikan syarat untuk orang Islam di dalam ibadahnya pernah belajar
kitab Fathul Qarib ya, karangan Syekh Imam Qasim Al-Ghazi ya. Ini jadi kita program di taman. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku pasal wal matruku utawi perkara kang den tinggal akan minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a iku telu piro-piro perkara. Pardun yaiku siji pardu ya, wa yusamma landen arani apa pardu birukni kelawan rukun aidon halnya meneh. Kurang ini kurang apa catat. Wa sunnatun lan sunnah, maksud di sini sunnah hayat, sunnah abad. Wa hayatun lan sunnah hayat. Wa huma lan utawi sunnah abad dan sunnah hayat iku ma perkara adal fardhu kang liyane apa sunnah abad dan al fardhu dan sunnah hayat ya al fardhu ing fardhu. Wa bayyana lan jelas akan sapa al musannifu sapa musannif pengarang kitab as-salasata ing iki telu fi qaulihi ing dalam pendikaane qauli musannif bal fa yaiku fal fardu monggo utai fardu iku layanubu iku ora ganti ora diganti anhu saking fardu ya. Apa as-sujudu sahwi apa sujud sahwi bal balike in dzakarahu lamun inget sapa wong ho ing fardu ail fardu tegese fardu wa halite wong iku pis salat ana ing dalam salat atta mongko nekani sapa wong bi kelawan fardu wa tammat lan sempurna apa salatuhu apa salate wong atau musalli au zakarahu atau iling sapa wong ho ing fardu ba'da salam ing dalam sawise salam. Wa zamanu lan utawi zaman iku qaribun iku parek ata nekani sapa musolli atau wong bihi kelawan fardu wa bana lan nerusaken sapa wong alaihi ing atase fardu ma ing barang baqiya kang tetap apa ma baine minas sholati saking sholat wa sajadalan sujud sapa musolli li sahwin kena sujud sahwi atau sujud kena lali wa tawi sujud sahwi iku sunnatun iku sunnah kama kaya keterangan kaya barang saya dikan bakal teka apa ma lakin tetap ini inda tarki makmuri ing dalam nalikane ningali perkara kang den perintah bisa bihi kelawan sunnah ya sahwi ya bisolati ono ing dalam solat au fi'li mahiin atau nekaaken perbuatan manhin kang den larang ya anu saking sahwin wiha ing dalam sholat wa sunnatul lan sunnah
hai apa ab'ad intarakaha lamun ninggalaken sapa wong ha ing sunnah ab'ad sapa al musalli sapa wong kang salat la ya'udu mong iku la ya'udu mong ora balik sapa musalli ilaiha maring salat ilaiha maring sunnah ba'da talabusi sa'wise ngelakoaken bil fardi kelawan fardu paman mungko utawa sabane wong iku tarko ninggali sapa wa atas syahuda ing tasyahud tahiyat al awal kang awal masalan ing dalam contoh badzakarahu mukunuli iling sapa wong ha ing tasyahud awal ba'da i'tidali ing dalam saate i'tidale wong mustawiyan hale ngadekang jejeg ya'udu balik ya balik sapa wong ilaiha maring tasyahud awal fa in ada muka balik sapa wong ilaihi maring tasyahud awal amidan hale sengaja nejo aliman terweruh ngerti bitahrimi kelawan harame ya udda dibalik tadi batolat maka batal apa salatuhu salate wong au nasian tegese lali ana wong iku pisraan Islam au jahilan tegese bodoh wala tabdul maka batal apa salatu salate wong wa yalzamuhu wajib ing wong apa alqiyam apa ngadeg inda tadzakkurihi nalikane ilinge wong wa ing kana mukalamun ana sapa wong iku makmuman dan imamun ada balik sapa man wujub nala wajib limutabaati imami karena manut sapa wong hu ing imam wujuban hale wajib limutabaati kena manute imamihi ing dalam imame wong lakin nau akan tetapi wong iku yasjudu sujud sapa wong lisahwi karena lali anha saking sunah ab'ad ya fi surati adamil audi ing dalam rupane ora anane balik awil audi tegese balik nasyan hale lali wa arodalan karep sapa musannif wong pengarang kitab kiai kitab ya bisunati kelawan dawe sunnah tadi ya huna ya pasal ini di pasal ini ikut al ab'adha ing sunnah ab'ad jadi sunnah tadi mas sunnah ab'ad asitata ing 6 wahya utawi al ab'ada sitah ikut tasyahudul awal wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal wal qunutu lan qunut bisubi oneng dalam subuh wa bi akhiril witri lan dalam akhir witri binis bisani min Ramadan saking witir pertengahan di bulan suci Ramadan wal qiyamu lan ngadeg lil kunut maring kunut wassalatu ala nabi lan baca salat nabi fi tasyahud awal nasb awal wassalatu ala ali lan salat kepada keluarga nabi fi tasyahud akhir ana ing dalam tasyahud akhir wallahu alam bisawab. Jadi kita masih menerangkan tentang masalah sholat ya. Sholat ini kan amalan badaniyah yang paling tinggi derajatnya ya. Sholat ini adalah perkara yang sangat penting sekali, termasuk ruknun min arkanil Islam. As-salatu wajibun bittifaqi bainal muslimin wa huwa ruknun min arkanil Islam. Salat itu hukumnya wajib ain, sudah menjadi kesepakatan para alim ulama, dan salat juga merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Wahia umududdin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ya.
Dan sholat itu adalah pertama kali yang akan ditanya di akhirat. Di akhirat ini ada yang menafsiri permulaan akhirat itu alam akhirat, itu alam kubur. Ya, ada juga yang menafsiri awal di alam akhirat itu berada di padang mahsyar. Jadi kalau kita kembali merujuk kepada hadis perkara yang pertama kali ditanya di akhirat, maka bisa sholat itu akan diminta pertanggungjawaban nanti kita di kuburan. Ada juga kita bisa mengatakan pendapat ulama lain, sholat adalah pertama kali yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti ketika kita berjalan di padang mahsyar atau berkumpul di padang mahsyar. Sholat ini adalah perkara yang mana merupakan sambungan silaturahim kita dengan Gusti Allah. Ya. Sehingga ada hadis as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya orang mukmin, tempat dialognya orang mukmin. Ya, tempat berhubungannya kita dengan orang mukmin. Maka sholat yang kita lakukan harus benar-benar sah secara syariat, ya, dan berkah secara hakikat. Sah secara syariat, sholat itu harus terpenuhi rukun-rukun sholatnya. Maka kita harus paham tentang rukun dan syarat dari sholat itu sendiri. Ya, sah dalam aspek barokahnya, sholat itu harus dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalfa min ba'dim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat wasawfa yalquna ghayya. Maka akan datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Siapa pengganti yang jelek? Kaum yang jelek itu. Siapa kaum orang Islam yang jelek itu? Yang dijelek itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan dalam sholatnya. Jadi orang yang sholat tapi sholatnya nggak benar, ya, termasuk khalfun adha'us sholat dalam Quran. Orang Islam yang menjelekkan sholatnya. Apa maning wong sing ora sholat. Orang yang sholat saja dikategorikan khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwa, dan digolongkan orang yang jelek dalam sholatnya adalah orang yang sholat mengikuti syahwatnya. Kalau ada umat Islam yang sholatnya jelek, banyak nggak sekarang yang sholatnya jelek? Bagaimana orang yang sholatnya jelek itu? Ya, sholat nggak paham rukun-rukun sholatnya, syarat-syarat sholatnya, sunnah-sunnah sholatnya, perkara yang membatalkan sholatnya, perkara yang memakruhkan sholatnya. Nah, itu adha'us shalah, khalfun adha'us shalah, golongan yang menyia-nyiakan sholat. Kalau ini terjadi, ya, fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan mendapatkan apa? Goya itu apa itu? Siksa. Siksanya adalah neraka tadi. Di dalam surat yang lain ada penjelasan fawailul lil musallin. Neraka wel orang yang sholat. Jadi orang sholat juga bisa masuk neraka.
Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat dalam keadaan sahun, dalam keadaan lalai. Sehingga ada hadis Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Perbandingan antara seorang laki-laki yang Islam dengan orang yang kufur letaknya dalam meninggalkan ibadah sholat tersebut. Jadi kalau orang sudah ninggalin sholat dikategorikan kufur. Sehingga ada hadis Nabi, man tarakas sholata, siapa yang meninggalkan ibadah sholat, laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, nanti Allah akan menemunya dalam keadaan murka kepada orang yang meninggalkan ibadah sholat tersebut. Paman taroka, tadi ninggalin sholatnya dalam arti adalah tidak paham hukum-hukumnya. Tapi kalau man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang ninggalin sholat dengan terang-terangan, tahu wajib, gak mau sholat, muta'ammidan, ahbatallah amalahu, maka Allah akan menghapus amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Seperti kemarin, kalau orang ninggalin sholat, kebaikan apapun yang ia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga rugi enggak? Dia sedekahnya triliunan tapi orang sholat, orang diterima sedekah. Dia haji umroh orang sholat, haji umrohnya enggak diterima. Ya. Jadi setiap melakukan kebaikan buat orang yang sholat itu tidak membekas, tidak berbuah. Inilah bahayanya kita meninggalkan ibadah sholat. Ya, maka jangan sampai umur di dunia yang sesaat ini kita ninggalin sholat. Tolong, jangan ditinggalin sholat. Didik yang benar kepada putra-putri kita tentang sholat. Bahkan menbisamah menggelati mantu patokannya sholat. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perbuatan yang tertinggal dari sholat. Itu ya. Jadi sekarang kita membicarakan perkara-perkara yang di sholat itu kita tinggalkan. Ada beberapa tinggalan yang kita tinggalkan, tapi harus ada solusi. Kemarin kita membahas tentang sholat-sholat orang sakit, benar nggak? Sholat orang sakit, kalau sholat kita itu mampu, sholatnya harus berdiri. Kalau sholat wajib, karena berdiri rukun sholat, harus berdiri. Kalau nggak berdiri, kita duduk. Nanti praktekin ya, kita praktekin. Kalau nggak bisa duduk, berarti sholat tidur miring. Tuh urutannya. Kalau nggak bisa tidur miring, sholat kita tidur terlentang. Kalau nggak bisa itu terlentang, sholat kita dengan pakai isyarat dengan mata. Dengan mata. Kalau mata kita nggak bisa juga, sholat kita dengan hati. Kalau hati nggak bisa, berarti kita sudah siap disolatin bareng-bareng. Gitu ya. Prakteknya bagaimana kalau sholat itu berdiri? Nah, prakteknya kalau sholat berdiri berarti umpama itu kiblat, lihat dulu kaki, yang penting kaki dulu, lihat kaki kita nggak boleh begini walaupun sah. Jadi jangan sampai sholatnya kenen megar aja, oroli ya, megar kenen sholatnya. Kakinya, lihat kakinya harus
jempol sama telunjuknya itu ngadap kiblat. Ngadap kiblat. Letak kakinya ini seukuran letakan lurusan paha kita. Jadi aja sholatnya kenen juga. Jangan, harus begitu. Tapi jangan terlalu juga begini. Apa maning ngijak batu maning. Bulet nggak bisa. Jadi jangan ya. Jadi jangan mengambil area orang lain. Tuh lur, ya. Tuh. Berdiri ini adalah termasuk rukun. Kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah berdiri adalah sunnah. Sehingga kalau sholat sunnah ketika duduk nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib duduk tanpa udzur syar'i nggak sah sholatnya. Gitu ya sholatnya. Tuh, ya. Ya biasa. Kalau sholat itu biasa, ininya biasa, di atas pusar biasa ya. Ininya megang gelangan ini tuh gitu. Ya. Bagaimana kalau yang begini? Hah? Ada nggak begitu? Mana orangnya? Ya mangga aja sih, kalau kena sedekap itu sunnah ya. Tapi gini, kalau Syafi'i begini, gini nggak ada. Apalagi begini. Sholatnya jawara ini, jawara. Anak golok ini kan. Bengen mah ya. Nah, ini rukun harus berdiri. Bahkan rukun yang paling utama menurut Syekh Imam Rifai, karena di sini ada kesempatan baca Quran berdiri ini, dan pahalanya lebih banyak dari baca Quran di luar sholat, karena baca Quran di dalam sholat 1 huruf 100 kebaikan. Itu pahalanya. Baca Quran dibaca ketika berdiri. Nah, ketika kita nggak mampu, Islam memberikan solusi. Siapa yang ngasih solusi? Kanjeng Nabi. Ya wes, orang bisa ngadeg, duduknya bagaimana? Duduk iftiros. Jangan tawaruk. Jadi sholatnya gini. Ya gini. Tapi ingetin, ketika kita ruku, teorinya adalah kepala kita itu berada di depan daripada ruku. Ini kita namanya? Lutut. Sama dengan sholat ketika berdiri kan begitu juga. Maka ketika kita sholatnya duduk, ketika ruku, Allahu Akbar. Jangan gini. Kalau gini mah ininya kurang dari lutut, nggak sah. Jadi Allahu Akbar ya. Apakan kondisikan ini kepala lebih dari lutut. Itu syaratnya. Gitu. Tapi kalau bisa di tempat sujud mah ya harus sujud gitu. Kalau bersujud ya, ini mah kasus takut ketika sakit, ketika sholat duduknya, ininya nggak bisa sujud gitu ya. Allahu Akbar langsung gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, sujudnya ya ini dikira-kirakan. Ini kalau nggak bisa, tapi insya Allah bisa lah itu mah ya. Jadi rukunya Allahu Akbar itu harus melebihi kaki, gitu ya. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil sami Allahu liman hamidah rabbana lakal, baru sujud gitu ya. Paham ya? Ini duduknya. Permasalahannya di ruku saja, tapi kalau sujud, duduk dan antara sujud lagi itu sama aja seperti sholat biasa. Kemudian yang ketiga apa? Kalau nggak bisa duduk mutajian, duduk berbar, umpama itu kiblatnya ya gitu aja. Kan namanya berbaring tuh lambung dijadikan sebelah kanan. Gitu tuh. Ya, gitu. Allahu Akbar. Tapi iki juga sih ya agak sulit juga ya. Kalau mutajian itu kayaknya mah payah juga, apa manis sing gendut mah payah kayaknya. Kalau mutajian mah ya.
Habis itu yang nomor 4 mustalqiyan. Mustalqiyan ininya harus ngadep kiblat, cekungan ini nih. Kepalanya diganjel sama bantal. Lalu begini agar dada ngadep kiblat. Itu nggak apa-apa. Nah kayaknya mah mustalqiyan sing enak mah ya. Bener nggak? Mustalqiyan cocokin gini. Mustalqiyan enak. Oh ya, sama ketika ini Allah lebih dari samalah itu ya. Nah kalau pakai isyarat bagaimana ini? Pakai apa tuh namanya? Mata. Ya udah, yang penting pilih tadi apakah posisi enaknya ketika berbaring, apakah posisi enaknya ketika mustalqiyan begini, nggak bisa apa-apa, udah mata aja yang bergerak dengan kelopak mata. Ya udah gitu ya. Itu praktek sholat dalam keadaan sakit. Nah, sekarang kita akan membahas 3 perkara yang ditinggalkan dalam sholat. 3 perkara yang ada dalam sholat itu, 1 perkara yang tertinggal dalam sholat ada 3. 1 fardu, yang wajib. Nah, yang fardu yang wajib ini disebut dengan rukun. Bagaimana sih kalau kita dalam sholat ada rukun sholat yang kita tinggalin? Umpama contoh, ketika sudah niat usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblah, Allahu akbar. Setelah itu baca apa? Doa iftitah, ta'awudz, Fatihah, baca surat, enggak ruku langsung sujud dia. Bagaimana itu kasusnya? Kan gitu kan? Ingat ketika rakaat kedua, rakaat pertama ruku, saya belum ruku. Nah, bagaimana ini? Nah, gitu kan? Nanti dikasih solusinya. Ya. Atau ketika sholat enggak i'tidal. Atau ketika sholat tidak baca Fatihah, jadi ketinggalan rukun. Nah, bagaimana nanti solusinya? Nanti jelasin. Yang kedua, yang tertinggal dalam sholat itu biasanya sunnatun. Sunnah di sini sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad. Wa sumiyat bidzalik li'anna asbahatil fara'id. Ayat Allah sujudus sahwi idza tarakaha wa ya bil ijma'i salasah. Jadi yang nama sudah abadi dinamakan ab'adun karena menyerupai perkara yang wajib. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad, tolong ditambal dengan sujud sahwi. Sering kita tinggalin. Nah, sunnah ab'ad ini ya, yaitu wasunatun, ab'adnya nggak disebutin, tapi maksud di sini ada sunatun ab'ad. Yang ketiga, wahayatun, sunnah hayat. Jadi ingat ya bayah, kalau di dalam sholat ada 3 perkara yang sering kita tinggalin. Bisa ketinggalan sesuatu yang fardu, yang wajib, yaitu rukun sholat. Bisa kita ketinggalan yang sunnah ab'ad, ya sunnah ab'ad. Bisa juga ketinggalan sunnah hayat. Ya. Maka wa bayyanal musannifu, maka sang kiai pengarang kitab Fathul Qorib ini akan menjelaskan 3 perkara tersebut. 1. Fal fardu layat nubu anhu sujud sahwi. Pertama, kalau yang tertinggal perkara yang wajib, yaitu ya rukun, ya gitu ya, umpama Fatihah, enggak ruku, enggak sujud, apalagi enggak tahiyat akhir, umpama gitu ya, yang rukun-rukun itu enggak tumaninah dan lain sebagainya, maka la yanubu anhu, maka tidak bisa diganti sujudus sahwi dengan sujud sahwi. Nggak bisa diganti. Ketinggalan Fatihah
ketinggalan Fatihah, usah orang papa terganti bes sujud sahwi. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi harus bagaimana? Bal in dzakarahu awil fardhu. Apabila seseorang itu ingat dia meninggalkan sesuatu yang fardu yaitu berbentuk rukun, ya, wahwa fi shalah, sedangkan dia masih di dalam sholat, orang yang sholat ini masih di dalam sholat, atabihi, maka datengin yang ketinggalan tadi. Maka datangin yang ketinggalan tadi. Artinya kalau ketinggalannya itu ruku, ya harus kerjakan ruku. Kerjakan ruku. Kalau ketinggalannya umpama sujud, maka harus juga kita ini kan dengan sujud. Jadi nggak bisa diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi, tapi harus diganti dengan sujud itu sendiri. Ini dalil qada salat. Wong sujud siji bae harus diganti dengan sujud ketinggalan, kita tinggalin, diganti apa maning sing salat lengkap ditinggalin. Benar nggak? Yang bagian rukun yang kita tinggalin saja harus kita kerjakan lagi, apalagi kalau kita ninggalin sholat penuh umpama, ya harus kodok. Sering nggak kita umpama ketinggalan apa itu ruku tadi? Jadi kalau umpama apa tuh ketika kita umpama tidak baca Fatihah itu rukun, ketika itu kita ingatnya ketika kita membaca apa dah? Ingatnya kapan ya? Umpama apa? Sujud ya. Nah, ketika kita sujud, maka bagaimana cara menggantinya? Ketika ingat itulah kita langsung baca Fatihah. Enggak harus dalam keadaan berdiri. Ingat, enggak harus dalam keadaan berdiri. Belum dalam artinya walaupun tidak dalam keadaan berdiri, bagusnya ketika sujud, habis sujud itu selesai sujud langsung berdiri, itu sunnahnya, langsung baca Fatihah, langsung melaksanakan amalan rukun yang lain. Jadi digantinya adalah ketika kita ingat tadi, langsung kalau itu berada di dalam sholat. Kalau umpama kita baca Fatihahnya ingatnya ketika baca Fatihah rakaat kedua, bagaimana? Ya udah baca Fatihah sekali lagi. Paham gitu ya? Nah, kalau itu berada di dalam sholat. Kalau kita umpama habis salam, nih kan ada kasusnya gini ya. Tuh. Watamat sholatu, maka sempurnakan sholatnya. Au dzakarahu ba'da salam, atau ketika itu dia ingat setelah salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, umpama gitu. Urung ruku, prienkin, waktunya belum lama. Ukuran waktu belum lama itu dihitung secara kebiasaan aja. Maka assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bangun lagi, ya, Allahu Akbar, langsung baca Fatihah tadi yang kita yang kita tinggalkan tadi. Nah, kemudian setelah itu, ya, wazamanu qaribun, utai zaman itu qarib, setelah salam ada rukun yang tertinggal, sedangkan jeda waktu setelah salam itu enggak lama lah. Tapi umpama apapun, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, balik ngerokok, ngopi, mangan, ingat Fatihah urung dibaca, prienkin ulangi maning salate. Karena waktunya sudah begitu panjang. Ulangin dari awal. Tapi kalau waktu assalamualaikum warahmatullah, belum ini, udah bangun lagi baca Fatihah, atau ketika itu bangun lagi langsung ruku. Tapi enggak diulangi dari awal, langsung aja ruku kalau ruku yang ditinggalin.
Nah, tetapi di dalam kitab itu ketika melakukan itu, mereka melakukan apa? Mengganti rukun yang ketinggalan tadi, ya. Wa baqiya alaihi ma baqiya minas shalah, maka wasajada li sahwin. Tapi ketika ruku umpama ketika setelah salam kita ingat, belum ruku, langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, ketika ruku langsung itu langsung duduk, namanya apa itu duduk untuk sujud sahwi. Nah, duduk untuk sujud sahwi ini duduknya jangan duduk tawaruk, tapi duduk iftiros, gitu ya. Jadi langsung umpama ini ruku tadi ya. Nah, setelah kita rukunya kita tambal, kan tadi setelah salam ini ya, urung ruku langsung Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, baca tuh rukunya. Nah, karena yang kita ketinggalan cuma jangan baca Fatihah lagi. Baca Fatihah maling ngulang maning rumah. Ya, langsung Nah, ya langsung ruku subhanallah Allahu Akbar, langsung duduk. Ketika duduk langsung, karena yang kita lakukan adalah lupa, maka tambal kelupaan kita ini dengan sujud sahwi, langsung sujud sahwi tadi. Subhana man la yanamu wa la yasju, subhana man la yamu wa la yasju, subhana man begini lagi. Habis itu maksudnya sujud tadi ya, sujud sahwi lagi baru selesai. Udah. Gitu ya. Nah, gitu. Tapi diganti dengan sujud sahwi. Kalau itu di dalam sholat ya. Kalau itu di dalam sholat. Kalau di luar sholat nggak ada sujud sahwi lagi. Ya, gitu ya. Nah, mana tadi itu? Mantap. Itu kalau dilakukannya adalah karena lupa. Itu dilakukan karena lupa ya. Apa sih yang disujud sahwikan itu? Satu, umpama ini ngomong ketika sholat, ngomong nggak sengaja, kan nggak batal, tapi ganti dengan sujud sahwi. Nah, ketika sholat umpama sholat ngomong Indonesia apalah, umpama geledek umpama gitu kan, itu membatalkan ya ngomong itu. Tapi ngomongnya itu nggak batal karena nggak sengaja. Nah, ketika ngomong tadi ada geledek tadi, tolong ketika ketika sudah tahiyat akhir ya ketika tahiyat akhir tadi duduknya jangan duduk tawaruk karena ada sujud sahwi. Ini kan kadang-kadang tawaruk ya, jangan sujud iftiros. Nah, udah selesai umpama sujud subhanallah rabbi firli warhamni, gitu kan. Baru gitu sujud sahwi, kan sujud sahwinya itu dalam keadaan duduk tawar. Nah, baru selesai innaka hamidun majid ya muqallibal qulub, langsung sujud sahwi kan. Tapi ini duduknya iftiros. Baru selesai duduk tawaruk langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paham ya? Tapi kalau umpama dikerjakannya dengan duduk tawaruk nggak jadi masalah juga. Bagusnya iftiros. Kenapa? Sholatnya belum terakhir karena masih ada yang harus ditambal dengan sujud sahwi tadi. Gitu ya. Nah, itu umpama ngomong. Kedua, makan nggak sengaja. Ketika makan nggak sengaja, ketelan makannya, ada selilitan umpama. Maka ketika selesai sholat, ketika tahiyat akhir, ya innaka hamidun majid ya muqallibal qulub sabit qalbi, jangan salam dulu, sujud sahwi. Makan juga termasuk makan lupa tadi. Itu ya. Ditambal dengan sujud sahwi. Apalagi yang diganti dengan sujud sahwi? Umpama lebih bilangan rakaatnya. Ketika rakaat itu lebih kita atau ragu-ragu ya,
papat apa 5 wis men papat apa 5 wis papat, berarti umpama zuhur wis papat, tapi ganti dengan sujud sahwi gitu ya. Terus apalagi yang diganti dengan sujud sahwi? Tadi kelebihan rakaat ya, atau double melakukan rukun. Rukunnya loro rong kali. Umpama ini karena lupa, tapi ya karena lupa kan nggak jadi masalah. Nah ketika kita ingat, rukun kita 2 kali, sholatnya nggak batal. Tapi ketika akhir sholat tahiyat akhir ganti dengan sujud sahwi, gitu ya. Ini dalam madzhab Imam. Terus apalagi termasuk sunnah ab'ad, tasyahudul awal. Nah di sini jelaskan ya, bil fardi tadi mana tuh? Wasunnatu, adapun sunnah ab'ad intarakaha al musalli, apabila seorang sholat meninggalkan sunnah ab'ad, la ya'udu ilaiha, maka jangan balik lagi untuk melakukan sunnah ab'ad tadi. Umpama tahiyat tasyahud awal, ketika kita sholat maghrib 3 rakaat kan ada tasyahud awal, itu tasyahud awal itu sunnah ab'ad kan. Selesai sujud yang terakhir rakaat kedua ya, umpama rakaat kedua Allah kan sunahnya apa tuh? Tasyahud awal. Nah kita nggak ngelakuin, langsung berdiri. Makmum umpama ya, imam lah ya, imam langsung Allah. Tapi kalau ketika Allah begini ada makmum yang ngingetin, nggak apa-apa, langsung kembali. Belum berdiri gitu. Tapi kan Allahu Akbar, makmum ribut terus, subhanallah. Nah, kalau imam yang ngaji mah jangan terpengaruh dengan makmum yang menyesatkan tadi. Paham ya? Tapi kalau terpengaruh dengan makmum yang menyesatkan, tasyahud awal ya, imamnya balik maning kayak niku, makmumnya balik maning, ya wis bubar, batal sholatnya. Ulangi dari awal lagi. Paham ya? Kenapa alasannya begitu? Kok kalau sudah berdiri ya kita nggak melakukan tasyahud awal ya, kita nggak boleh kembali lagi laya'ud tadi, karena berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Ini kan rukun nih. Sedangkan tasyahud awal itu adalah sun. Kalau lagi ngelakuin rukun jangan dikalahkan dengan yang sunnah, maksudnya begitu. Jadi kalau umpama tasyahud awal tadi kita nggak ngelakuin, imam langsung bangun begini, yang nggak usah laya'ud, jangan kembali lagi di posisi awal tasyahud awal, cukup berdiri saja. Tapi ketika sholat itu terakhir sholat ya, rakaat 3 tuh, innaka hamidun majid tadi ya, kita jangan salam. Lupanya kita nggak tasyahud awal tadi, ganti dengan sujud sahwi. Begitu ya? Iya gitu ya. Sama dengan apa ya? Ya pokoknya sunnah itu tidak bisa mengalahkan perkara yang wajib. Kesimpulannya begitu. Ketika berdiri itu tolong jangan diganggu dengan yang sunnah. Nanti ada solusinya, diganti dengan sujud sahwi. Jadi paham kita ya Pak ya? Jadi makmum juga yang pinter. Mengaji mah enak kan? Imamnya ketika enggak tasyahud awal dia berdiri, makmum ngaji kan enak. Wih, pasti kelalen kan. Mikiri tunggakan orang dibayar kini imam. Ya wis milu bae makmum. Aja cerewet subhanallah. Kerunyang kok batal kabeh salate. Paham gitu ya? Nah, inilah bahasa di sini ya, intarakaha lamun meninggalkan sapa wong ha ing sunah ab'ad, intarakaha lamun meninggalkan sapa musolli ha ing sunah ab'ad, la ya'udu ilahi, jangan kembali lagi ya,
ba'da talabusi bil fardhi, setelah dia melakukan perkara yang berdiri itu perkara yang fardu enggak? Karena dia rukun. Maka ba'da talabusil bil fardhi, kalau kita contohnya berdiri itu jangan dikalahkan dengan tasahud awal. Maka kembalinya kalau dia kembali lagi dari berdiri ke tasahud awal itu hukum haram. Maka dampaknya batal sholatnya. Gitu ya. Nah. Tuh, di sini paman taraka tasyahudal awwala masalan fadzakarahu ba'da i'tidalihi mustawiyan la ya'udu ilahi fa in ada ilahi amidan, sengaja aliman dan dia ngerti bitahrimi dengan haramnya tadi, sekarang kan udah tahu nih hukumnya, batolat sholatnya batal. Jadi kalau umpama tadi imam sudah berdiri dalam keadaan i'tidal, samiallahu liman hamidah, i'tidal jejak gitu, dia enggak tasawuf awal, kembali ke tasawuf awal, batolat sholat tuh, maka sholatnya batal. Tapi kalau jahilan, dia emang nggak paham, umpama nggak paham, namanya nggak paham, maka sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Wa in kana ma'muman ada wujuban limutaba'ati imami, maka posisi makmum itu harus ngikuti imam. Umpama ketika tadi imam enggak tasahud awal, imamnya berdiri nih, makmumnya memang ngaji sih ya, makmumnya mengaji ini, tapi ngaji mungkin agak ngantuk dikit lah bahasanya. Gitu kan, ngaji tapi agak ngantuk, ketika pembahasan ini tidur gitu umpama. Nah, imamnya kan berdiri tuh, sedangkan dia meninggal tasahud awal, makmumnya mengaji, emang pinter. Ketika imam tidak melakukan sunnah abad, maka diganti dengan sujud sahwi. Makmume imam yang ngadeg deke mah apa tuh? Tasyahud awal. Ini contoh makmum yang tidak loyal kepada imam. Artinya katanya pengkhianat. Bahasa kasar, bahasa politiknya itu. Jadi bagaimana nih? Maka berlakulah hukum di sini, kitab Fathul Qoribnya, wa in kana ma'muman ada wujuban limutabati imami, maka ya makmum itu harus mengikuti imam walaupun dia paham tasahud awal itu sunnah abad atau sunnah yang ikuti imam aja. Enggak boleh kecuali dia niatnya mufarokoh umpama. Kalau mufarokoh lain lagi. Jadi kalau imamnya berdiri, maka makmum jangan duduk tasahud awal. Apa manik suruh ngucap subhanallah, 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 bandel subhanallah, subhanallah, jorogi imam subhanallah. Begitu, saking kesel paham gitu ya. Nah gitu tuh. Jadi kalau nggak tasyahud awal, tetap bagi makmum tetap loyal kepada imam, limutabati imami, tetap dia ngikutin imam. Jangan imamnya berdiri kena nggak ada lakukan tasyahud awal, makmumnya dodok melakukan tasyahud awal, maka makmum semacam ini batal sholatnya, batal sholatnya makmumnya. Karena perintah imam itu lebih tinggi ya, mengikuti imam itu lebih tinggi dari sekedar untuk menambal dengan sujud sahwi, kalah makomnya kan nggak boleh katanya. Gitu ya. Lakin yasjudu lisahwi anha, tapi dia tetap kalau memang imam nggak melakukan tasyahud awal, makmum mengikuti loyal kepada imam, imamnya harus mengajak makmum untuk menambal kelupaan tadi dengan sujud sahwi dengan makmum gitu ya. Nah,
Wa aradal musannifu bis sunnah, maka musannif ingin menjelaskan dengan sunnah ab'ad ini. Huna yang dimaksud sunnah di sini al ab'ad sittata. Sunnah ab'ad yang 6. 1. Tasyahud awal. Abang enggak melakukan tasyahud awal, tambal dengan sujud sahwi di akhir rakaat sebelum salam. Ingetin. Kedua, wa qu'uduhu, duduknya tasyahud awal. Tasyahud awal itu apa bacanya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itu tasyahud awal. Enggak baca itu, ganti dengan sujud sahwi. Tapi insya Allah ngebaca ya. Ketika rakaat kedua itu, ya udah bae bareng ngebaca ngelamun at-tahiyat bae sing dibaca. Sujud ganti dengan sujud tambal dengan sujud kalau nggak dibaca tasyahud awalnya. Yang kedua, wa qu'uduhu, duduk tasyahudnya. Kalau nggak duduk kayak tadi itu, maka ganti dengan sujud sahwi. Ketiga, wal kunut bis subhi. Ibu bapak enggak baca kunut dalam sholat subuh, maka ketika rakaat kedua akhir, tolong jangan salam. Innaka hamidum majid ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Jangan assalam, jangan sujud. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu. Kalau itu enggak hafal, wis subhana rabbil a'la wa bihamdi bae baca dari papa. Namanya enggak hafal. Itu aja dibaca, nggak apa-apa. Bangun, habis bangun duduk ya, duduk dan sujud. Habis itu sujud lagi, subhanallah 3 kali. Baru setelah itu assalamualaikum warahmatullah. Paham ya? Jadi ingat, Jinul ingetin lagi, ketika ada memang yang disujud sahwikan, tolong duduknya jangan langsung tawaruk, tapi duduk iftiros dulu. Kan kita ini sujud apa itu? Yang terakhir kan ya? Yang terakhir apa itu? Subhana rabbil ala wa bihamdihi subhana rabbil ala. Enggak ya, innaka hamidun majid ya. Innaka hamidun majid kan selesai kan ya? Kan begitu baca at-tahiyatul kan? Subhana rabbil ala wa bihamdihi subhana rabbil ala wa bihamdihi. Karena kita punya tanggungan nambal tadi, maka kita jangan langsung tawaruk, tapi subhanallah langsung duduk iftiros saja. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, assalamu alayka asyhadu an la ilaha illallah. Ya gitu ya. Allahumma selesai. Innaka hamidum majid ya muqallib sabit qalbi, langsung sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yasjudu, subhana man la yanamu wa la subhana man. Langsung sujud lagi kan 2 kali. Subhana man la yanamu wa la yasjudu, subhana man la yanamu wa la subhana man la yanamu. Baru langsung tawaruk. Langsung tawar. Baru setelah itu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan habis sujud yang kedua, karena kita masih tanggungan sujud sahwi, kita langsung tawaruk gitu loh. Tahiyat akhirnya. Tapi masih iftir. Kenapa iftiros? Karena sholat kita belum sempurna. Ada yang tadi dilupain tadi. Paham ya? Nah, walaupun kalau duduk tawaruk nggak apa-apa juga sih, tapi bagusnya iftiros. Tawaruk itu dilakukan ketika memang kita mengakhirkan sholat tadi. Paham ya? Ya. Apanya? Iya. Iya. Iya tadi kesunahan iftiros tadi kan ketika tahiyat akhirnya ya. Tapi kalau nggak ada sebab jangan ya. Kalau nggak ada sebab sahwi itu ya gimana? Kedua. Sakit. Iya.
Ya. Jadi gini kan, kalau umpama sholat tentang sakit kan Nabi sudah ngasih solusi ya. Satu, berdiri, nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring, ini miring. Kalau nggak bisa berbaring, ya kayak tadi, itu namanya mustalqiyan itu kalau begitu mah. Enggak apa dia? Nah, jadi sholat dalam keadaan duduk apa saja ya boleh. Kalau memang darurat syar'inya emang begitu. Kadang-kadang sholat pakai ini ya, pakai apa tuh? Pakai kursi roda. Nah, umpama dia ke masjid bisa bawa kursi roda, kursinya di panggung sama dia. Ketika di masjid kursinya didudukin. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah itu ya. Ya maksudnya dispensasi ini Allah berikan kepada memang sakitnya benar. Jangan sampai meremehkan salat. Kecuali memang ketika duduknya emang nggak bisa gitu ini, maka kursi roda nggak apa-apa. Paham gitu ya? Nah, karena kalau rumusnya memang kursi roda itu untuk ngebantu kita memang dalam keadaan memang nggak bisa apa-apa. Tapi kalau masih bisa mah ya jangan pakai kursi roda dulu. Kursi roda kursi gitu ya. Gitu. Kadang-kadang di Mekah ya Abah ya, kita lihat dia manggul kursi dari hotel. Jalan mas hampir 300 meter bisa deh ke. Barang nyampe di masjid dodok kok sing digawe. Iku mesti sholat kursine iku mah. Imajing surga kursine kayak ini mah. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau umpama sing sujud sahwi kan yang yang Jinul teruskan tadi yang ininya ya, kalau ini mah dua-duanya sah. Kita langsung tawaruk yang nggak apa-apa, langsung tawaruk. Ya, langsung tawaruk nggak apa-apa. Tapi kalau kita umpama sholat munfarid karena udah tahu ilmunya ya dipraktekin aja. Jadi sebelum kita punya niatan sholat itu memang duduknya apa harus ada sujud sahwi, maka akhir tahiyatnya tetap duduknya iftiros. Umpama gitu, bisa dianjurkan gitu ya. Baru ketika selesai sujud sahwinya, ketika kita akan salam baru duduk tawar. Itu namanya praktek sujud sahwi namanya. Sujud sahwi itu kan berkaitan dengan duduknya juga gitu. Tapi kan selama ini semuanya tawaruk kan? Iya, nggak jadi masalah, dua-duanya saja gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau Abah nggak kunut dalam sholat subuh, di sini pada kunut semua nggak kalau subuh? Insya Allah ya. Jadi jangan sampai ngekunut. Kalau memang masjidnya banyaknya ahli sunnah wal jamaah, yang imam tuh yang kunut, jangan kayak masjid keredok. Keredok tuh begini pecel itu. Ya umpama imamnya satu enggak kunutan, besok enggak kunut, besoknya yang kunutan, besoknya setengah kunut. Kan repot. Nanti udah jejekin aja, kalau kunut ya kunut selama-lamanya, kalau nggak kunut selama begitu, nggak bingungin jamaah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kunut itu termasuk sunnah hampir menyerupai wajib, karena Nabi seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan kunut dalam sholat subuh. Hadisnya itu hatta fariqat dunya, sehingga Nabi tidak sampai meninggal dunia nggak pernah ninggalin sholat subuh. Makanya Imam Syafi'i menjadikan dalil hadis ini kunut itu dimasukkan sunnah abad yang jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin sengaja atau tidak disengaja maka ditambal dengan sujud. Saking pentingnya kunut bah. Makanya nanti yang berangkat ibadah haji ketika di sana nggak kunut aja, ngangkat nggak apa-apa. Tapi kita tetap tadi tuh loyal kepada imam. Aja kita Allahumma hdina biman hadait wa afina fi us keras maning. Mau seluruh negara ngedeleng. Sedangkan imamnya wes sujud keloro. Iki makmum sing ora loyal maka batal salatnya. Ya. Kecuali apa? Kecuali tadi dia angkat tangan bacanya singkat. Allah maghfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi selesai kunut. Itu paling singkatnya, nggak apa-apa. Sehingga kita dapat kesunahan
kunut. Jadi jangan kita kalau Syafi'i sunnah abad pergi haji di sana mazhab Hambali tidak pakai kunut, tetap kita kunutan saja. Itu tidak membatalkan sholat. Karena dihitungkan perbuatan yang nggak banyak menganu jedah dalam proses mutaba'ah kepada imam, nggak apa-apa sah. Angkat langsung. Paling kan kalau negara lain paling liatin. Kalau orang yang paham Syafi'i ini Indonesia, maklum udah. Gitu ya. Jadi jangan sampai di sini kunutnya rajin, berang nih Mekah Madinah orang kunutan, orang kunut, balik nih orang kunut maning. Barang ditakon kenapa nggak kunut? Mekah Madinah orang kunut, pusat Islam Mekah Madinah Kang. Ini nggak paham namanya. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi saudara-saudara jangan sampai meninggalkan kunut subuh. Ketiga, nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Wa bi akhiril witri finis pisani min Ramadan. Dan meninggalkan kunut witir di pertengahan bulan Ramadan. Kan? Malam 16 kita kan namanya kupatan orang zaman dulu mah. Bangen mah kupatan ya. Si kibe wis entek. Maksudnya disyukurin ketika kunutan anu kupat, wong bengen aku ya bagus ini sedekah. Nah, ingetin sebenarnya itu ngingetin, Bah. Kupatan tuh ngingetin aja kelalaiannya engkau bengi kunut. Maksudnya konon gue. Tapi sekarang mulai habis ya. Enggak ada kupatan lagi. Nah, maka ketika imam taraweh ya, ketika imam taraweh witir sing rakaat akhir tolong kunut witir. Kalau itu ditinggalin, umpama tinggal imam lupa tuh, makmum nggak usah cerewet ya, wis ngikuti imam baik aja subhanallah subhanallah, langsung ketika akhir tahiyat tadi tambal dengan sujud, karena witir di pertengahan bulan Ramadan itu sunnah abad, ganti witir. Yang nomor berapa tuh? 5. Wassalatu ala nabi fit tasyahudil awal. Ketika tasyahud awal enggak baca salawat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan tasyahud awal ya bacanya. Dia tidak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita itu. Salawat Ibrahimiyah yang kita pakai. Dia enggak melakukan itu pada tasyahud awal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Langsung tangi, langsung bangun. Dia enggak baca salawat. Maka ganti dengan tambal dengan sujud. Ingetin ya. Nah, itu nomor 4 tuh ya. Nomor 5 yang termasuk nomor 6 ya. Yang 6 ya, Pak ya. Nomor 6. Wassalatu ala ali pitasyahudil akhir. Bersolawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ya, umpama apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadnya enggak dibaca pada tasyahud akhir. Ganti dengan sujud sahwi. Tambal dengan sujud. Jadi dalam kitab Fathul Qorib ini yang dikategorikan melakukan sujud sahwi ada 1 tasyahud awal, 2 duduknya tasyahud awal, 3 kunut dalam sholat subuh, 4 kunut di witir akhir di pertengahan bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang kelima adalah tasyahud baca sholawat kepada tasyahud awal. Yang keenam bersolawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, ditambah dengan yang lain tadi. Kalau umpama kita ini kan ganti tambah sujud sahwi ya, ditambah kalau kita umpama ragu-ragu dalam rakaat 4, 5 udah kayaknya 4 tapi ditambah dengan sujud. Kenapa? Nambah lupanya tadi. Utama apalagi yang tadi ditambah makan. Ya, kita makan nggak sengaja ketelen, waduh ketelen lagi, nggak batal kan? Tambal dengan sujud. Ngomong lupa kita nggak batal, tapi untuk menyempurnakannya ditambal dengan sujud sahwi, gitu ya.
Kelebihan rakaat, kelebihan rukun fi'li, sujudnya 3 kali umpama dalam setiap rakaat, atau rukunya 2 kali setiap rakaat, itu enggak batalin kalau enggak sengaja, tapi ditutup dengan ditambal dengan sujud. Tapi kalau sunah-sunah hayat, wal hayatu lan utawi hayat iku katasbihati kaya maca tasbih subhana rabbil azim wa bihamdihi, sunah hayat. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, sunah hayat. Wa nahwiha lan saliyane tasbihat. Apa itu? Membaca doa iftitah. Ketika kita enggak baca doa iftitah, enggak usah diganti dengan sujud sahwi, enggak usah ditambal dengan sujud sahwi. Enggak baca ta'awudz sebelum baca Fatihah kan sunnah setiap rakaat. Setiap rakaat sunnah baca Fatihah. Makanya ngebaca silsilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibaca Fatihah tetap pakai ta'awudz. Ini contohnya dalam sholat. Dalam sholat itu setiap kita baca Fatihah selalu disunahkan baca ta'awudz, tapi jangan dijaharkan. A'udzubillah, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap rakaat itu, Pak. Makanya ketika mimpin silsilah ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi washabi wa dzurriyyati muhibbati wa ahli madin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi ikhwani min anbiya wal mursalin al-Fatihah. A'udzubillah. Kadang-kadang ada yang protes, ta'awudz bae baca silsilah aja. Kan wis awal aja. Ya. Apa jawabannya nanti kalau begini, ada yang begini, Pak? Coba dalam rukun sholat itu ada Fatihah. Di dalam sholat ini, di dalam sholat loh, Pak, bukan di luar sholat ini. Berarti kalau di dalam sholat itu aturannya ketat. Orang itu aja sunnah baca ta'awudz setiap baca Fatihah, apa maning baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apalagi kalau di luar sholat. Jadi setiap baca silsilah itu baca Fatihahnya ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir summa ila al-Fatihah, a'udzubillah. Jangan langsung bismillah. Dalilnya apa? Kiasan kepada bacaannya ta'awudz setiap rakaat dalam Fatihah. Gitu. Itu dia. Karena di Antasari pernah dimarahin Ustadz baca silsilah, Bah. Ila Muhammad wa al-Fatihah. Ngebaca ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuman kemudian setelah itu baca arwah kepada keluarga Nabi ya, sumaila arwah abai wa ikhwan min anbiya wal al-Fatihah. Langsung nong ta'awudz bae. Ta'awudz bae. Langsung bismillah kan wis pertama baca ta'awudz katanya. Bukan begitu, kiasan kepada dalam sholat setiap membaca Fatihah itu disunahkan baca ta'awudz. Itu alasannya ya. Nah, kalau umpama sunah-sunah hayat ya, la ya'udul musalli, umpama tidak baca apa tuh doa iftitah aja sampai engkau diganti maning baca diganti dengan sujud, jangan, enggak, itu mah enggak termasuk ya. Juga kita enggak boleh kembali lagi dalam arti membaca doa iftitah lagi. Rakaat pertama enggak baca iftitah, waduh, doa iftitah orang dibaca. Ketika rakaat kedua tak baca bel rakaat kedua, jangan ya. La ya'udzu ilaiha, itu jangan. Bada tarkya wala yasjudu lisahwi anha, lan ora sujud sapa wong lisahwi maring lupa ana saking hal hayah sunah hayah. Juga tidak diganti dengan sujud sah. Yang diganti itu apa tuh? Sunnah abad atau meninggalkan rukun. Kalau bedanya apa? Meninggalkan rukun dengan meninggalkan sunnah abad. Kalau meninggalkan dan di situ dianjurkan sujud sahwi. Kalau meninggalkan rukun yang wajib tadi sholat itu harus didatengin, artinya harus dilakuin lagi. Kalau nggak baca Fatihah, tapi di akhir sholatnya ketika tahiyat akhir tambal dengan sujud sahwi. Kalau sunnah abad, ketinggalan sunnah abad,
Enggak harus langsung diganti dengan apa yang dengan sunnah abad, tapi cukup hanya ditambal dengan sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat tidak dianjurkan diganti, tidak dianjurkan dengan sujud sahwi. Jadi kalau umpama baca doa iftitah, ta'awud, apalagi itu baca tasbih segala macam itu dalam sholat enggak harus ditambal dengan sujud sahwi. Paham ya? Ini perlu perlu dipahami karena sering ketemu dalam ibadah kita. Walaupun dalam makom tasawuf iki orang patut, orang nggak patut lah wong sholat je kelalen rakaate, berarti sholatnya mikiri apa kon? Kan begitu ya. Jadi kalau orang tasawuf mah wong sholat kelalen rakaat kun tidak patut katanya, tidak berakhlak. Kenapa? Sholatnya kun berarti orang ingat Allah, ingat masalah yang sedang dilakukannya. Kan gitu ya. Maka wong ahli tasawuf ya sholatnya orang pernah kelalen. Tapi yang namanya lupa itu adalah tempatnya manusia. Jangankan wong ahli tasawuf, Nabi aja pernah sholat zuhur 5 rakaat. Barang Rasulullah sholat 5 rakaat. Diingetin itu oleh para sahabat. Terus bagaimana? Karena kata Rasulullah kok 5 rakaat? Enggak. Nabi jawabnya begini, enggak. Tetap 4 rakaat. Ingat saya. Ya udah selesai. Namanya keteguhan Rasulullah bahwa itu tetap walaupun ada sahabat yang ngomong 5 gitu lah. Itu ilmunya. Jadi mendulur-dulur salah. Jah apa kan? Jah makmume bah 5 papat. Konan bae wis. Men panjenengan meyakini 5 wis salat maning panjenengan konan bae. Soalnya kita yakinnya adalah 4. Begitu kalau ilmunya ya. Tapi harus benar-benar aja karena izin. Wih, emang kita 5 orang izin amat harus kita ngomong orang kusung aja gitu. Gitu ya. Ya ini pahamnya ini ya. Ya, ini tentang perkara yang meninggalkan, yang sering kita tinggalkan dari sholat. Ada berapa? Ada 3. 1 hukumnya wajib. Apa itu? Rukun-rukun sholat. Kedua, sunnah ada berapa? 6. 1. Kedua, duduk. Ketiga, kunut sub. Keempat, tir. Kelima, tidak baca salat pada tasahud. Keenam, tidak baca salat kepada keluarga Nabi pada tahiyat. Ingetin tuh ya, ingetin itu. Ya, jadi termasuk di dalam kunut ini ingetin. Dalam kunut ini kan kunut itu nanti ini masuk ke kunutnya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman wa tawallan. Selesai. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ikut termasuk rukun kunut. Jadi kalau kunut enggak baca salawat kepada Nabi, batal kunutnya. Dan itu juga di sujud sahwi. Ya, paham ya? Jadi kunut tidak baca salawat kepada kanjeng Nabi, maka kunutnya tidak. Itu juga diganti dengan sujud sahwi, tabel dengan sujud sahwi. Alhamdulillah ya. Jam berapa sekarang? Jam 10 ya? Berarti ada waktu 1 jam lagi dah. Arep kondangan ora Ken? Ya, arep kondangan selesai ya. Wa idza syakka nalikane mamang sapa al musolli sapa wong kang salat bi adadi ma ing dalam hitungane perkara ata nekani sapa wong bi kelawan ma bayane ma minar rakaat disangke pira-pira rakaat kaman kaya wong syakka kang mamang sapa wong hal sholat ana tah salat sapa wong salasan ing dalam 3 rakaat au arbaan atau 4 rakaat bana mongko nglakoni sapa
wong ya alal yakin ing atas yakin, wa huwa utawi alal yakin iku al aqallu iku sing paling setitik ya. Kalau ada kasus orang tuh lupa dalam sholat bilangan rakaatnya, apakah 3 rakaat, apakah 4 rakaat? Umpama sholat maghrib ya 3 rakaat apa 4 rakaat ya, maka dalam fikih bana alal yakin, bangunlah atas keyakinannya saja. Nah, bangun atas keyakinan ini hitungannya adalah wahwa al-qaul yang paling dikit yang dipilih. Berarti yakini yang sedikit. Berarti 4 apa 3 ya? Berarti 3. Begitu ya. Dalam kajian fikihnya itu begitu. Kasalah sati kaya telu bihadil misal ikilah iki misal wa atalan lekane sapuang bi rakaatin kelawan rakaat kang liyan wa sajada lan sujud sapa wong li sahwi maring sujud maring lupa. Jadi sujud sahwi ya. Jadi kalau ada kasus orang lupa atau ragu tentang bilangan rakaat sholat yang dikerjakannya, sudah ingetin saja, kuatkan hatinya, pilih bilangan yang diragukan itu yang paling sedikit gitu. Kalau 4 apa 3 ya? 3. Nah, tapi jangan salam langsung, tapi ditambal dengan sujud sahwi. Inilah yang dimaksud sujud sahwi itu dilakukan sebabnya adalah salah satunya ragu bilangan rakaat dalam sholat. Ini kan kalau nggak ngaji mana orang ragu-ragu wis salam baik, bener nggak? Barokah kita ngaji di umurnya panjang, alhamdulillah. Oh berarti melakukan sujud sahwi ini kesunahan. Kalau umpama sholat 10 tahun kenen orang sujud sahwi, eman juga pahala nih kan. Ini barokah yang ngaji, alhamdulillah ya gitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini aja sampai jam 9. Allah Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tuftahu lana biha babar ridha wa taysir wa tughlaqu bi anna babas syari wa tas'ir wa takunu lana waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. La maghfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Huwal habib itu dan syafa'atuhu likulli haulin minal wali muqtahim wal syafa'atuhu likulli haulin wali muqtahim huwal habib ladzi turja syafa'